Haleluya, haleluya, blessed people. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dalam Question of Monday. Anda bertanya, saya menjawab. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pada Senin ini, hari ini kita akan membahas satu tema berdasarkan apa yang disampaikan melalui WhatsApp kepada saya, dan saya akan menjawabnya. Mungkin tidak terlalu panjang, tetapi semoga saudara dapat memahaminya. Tetapi sebelum lebih lanjut, jangan lupa subscribe, pencet tombol lonceng notifikasinya, dan like serta share. Oke, mari kita mulai Question of Monday hari ini. Haleluya. Oke, sesuai dengan yang saya katakan tadi bahwa ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp saya. Pertanyaannya, apa sih perbedaan antara harapan dan ekspektasi? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya kalau kita mendengar dua kata ini, artinya sebenarnya sama saja. Nah, masalahnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya cari kata ekspektasi itu nggak ada. Nah, jadi untuk memahaminya, saya coba gali dari versi bahasa Inggris aja ya. Jadi, harapan dan ekspektasi itu saya dapatkan dari pemahaman hope and expectation. Nah, itu lebih pas lah, karena Indonesia itu, bahasa Indonesia hanya mengikuti dari kata bahasa Inggris ini, expectation. Nah, untuk memahaminya pertama kita lihat dulu pandangan umum ya, lalu kemudian kita akan lihat pandangan Alkitab. Nah, ada perbedaan ternyata dari bahasa Inggrisnya antara hope and expectation. Yang pertama, mengenai hope atau harapan ini, harapan itu selalu mengenai sesuatu yang mungkin terjadi. Sementara expectation atau ekspektasi itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, atau paling tidak belum tentu akan terjadi. Nah, jadi sesuatu yang mungkin dan sesuatu yang tidak mungkin. Yang kedua, harapan ini berbicara bahwa orang lebih berserah kepada takdir atau destiny. Sementara ekspektasi itu lebih kepada usaha orang untuk menggapai atau meraih apa yang dia inginkan, seperti itu. Nah, kemudian harapan membuat kita ini lebih memahami sebetulnya kepentingan orang lain, sementara ekspektasi lebih egosentris, begitu, lebih mementingkan diri sendiri. Ya, jadi kalau harapan itu lebih memikirkan orang lain, dampak lingkungan dan sebagainya. Nah, kemudian harapan itu juga berbicara tentang sesuatu yang realistis, sementara ekspektasi tentang sesuatu yang tidak realistis atau lebih kepada ilusi atau fantasi, seperti itu. Kemudian hasil dari harapan itu tidak mengecewakan ya. Sementara hasil daripada ekspektasi seringkali mengecewakan dari yang bersangkutan. Nah, ini pandangan umum mengenai arti perbedaan dari harapan dan ekspektasi ditinjau dari bahasa Inggrisnya, dari hope and expectation. Seperti itu kira-kira. Sekarang kita lihat menurut pandangan Alkitab, khususnya Perjanjian Baru ya. Untuk memahami tentang hope and expectation, maka kita melihatnya dari Alkitab, khususnya Perjanjian Baru ini, kita baca dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, di situ ada 3 serangkai: iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan di sana dituliskan dalam bahasa Yunani elpis. Nah, saudara, elpis ini unik, saudara, karena pemahaman yang dimaksudkan pengharapan, hope dan expectation itu dua-duanya diterjemahkan dari teks ini. Jadi, kalau kita melihat konteks ayat ini, maka menunjuk pada baik itu hope maupun expectation. Kata pengharapan dari ayat 13 ini dari bahasa Yunani elpis itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya begini: joyful and confident expectation eternal salvation. Jadi makna daripada pengharapan yang dimaksudkan di sini adalah expectation ya. Jadi sebuah ekspektasi kegembiraan dan kepercayaan diri akan keselamatan yang kekal. Tentu ini pengharapan yang dimaksud adalah pengharapan untuk melihat hal-hal yang kekal.
Jadi expectation memang dipakai di sini, tetapi berbeda dengan pemahaman umum tadi. Jadi kalau expectation menurut pemahaman umum yang saya sampaikan sebelumnya, itu menunjuk pada hal-hal yang tidak pasti atau tidak mungkin dan bahkan tidak realistis. Sementara ekspektasi dari bahasa Yunani ini dalam teks Yunani dari Alkitab Perjanjian Baru itu menunjukkan bahwa ternyata ekspektasi ya merupakan satu pandangan yang ke depan mengenai keselamatan yang kekal, dan itu diterima dalam sukacita. Dan kata elpis ini sendiri kemudian kita dapat melihat ada kata elpitso yang berdasarkan elpis ini. Elpitso sendiri mempunyai pengertian to hope in a religious sense, to wait for salvation with joy and full confidence. Jadi saudara, jelas di sini bahwa yang dimaksudkan pengharapan menggunakan keduanya, baik ekspektasi maupun hope ya, yang di sini expectation maksud saya dan hope. Jadi ekspektasi dan harapan dalam pengertian umum itu berbeda, tetapi di dalam teks Yunani dalam bahasa terjemahan bahasa Inggrisnya ternyata adalah dua hal yang sama saja pengertiannya. Jadi itu bicara tentang harapan, tetapi berbeda dengan pemahaman dunia yang hanya ilusi sifatnya, hanya fantasi. Tetapi di sini pengharapan yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah pengharapan yang nyata bahwa kita di dalam Kristus satu saat akan menikmati kehidupan dari keselamatan kekal itu bersama-sama dengan Kristus dan semua orang kudus. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Dan mari kita maju kemudian. Nah, kata pengharapan dari 1 Korintus pasal 13 dan ayat 14, baik itu dari pengharapan dari kata elpis maupun elpitso, itu dapat kita lihat juga secara unik, itu bergantian muncul dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 6 dan 7. Kemudian kalau kita melihat bahwa kemudian pengharapan yang dimaksudkan Rasul Paulus itu tidak hanya muncul di sini, tetapi pengharapan selalu berbarengan dengan dua yang lainnya yang saya sebut tadi. Mereka adalah 3 serangkai: iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi tidak selalu berurutan bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu secara bergantian, tetapi ketiganya selalu ada. Misalkan dalam tulisan Paulus dalam surat Roma pasal 5 ayat 2-5, surat Galatia pasal 5 ayat 5-6, surat Efesus pasal 1 ayat 15-18, surat Kolose pasal 1 ayat 4-5, dan 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan pasal 5 ayat yang ke-8. Dan kemudian bukan hanya Rasul Paulus yang menulis ini, tetapi penulis Ibrani dan Rasul Petrus juga menuliskan tentang 3 serangkai ini dalam Ibrani pasal 6 ayat 10-12 dan 1 Petrus 1 ayat 21-22. Nah, saudara, jadi ternyata tentang harapan dan ekspektasi dalam Alkitab itu adalah satu yang kemudian berpasangan dengan iman dan kasih. Jadi kalau bicara tentang harapan akan keselamatan yang kekal, itu tidak lepas daripada kehidupan kita sebagai orang yang mempraktekkan iman dan menyatakan kasih. Jadi kita tidak akan mungkin pengharapan yang kekal akan kehidupan dalam keselamatan yang kekal itu dapat kita raih kalau kita tidak memulainya dengan iman dan tidak menghadirkan kasih Kristus itu. Jadi tidak mungkin kita punya harapan tanpa iman, tanpa kasih. Jadi 3 serangkai ini harus selalu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita jadi orang Kristen yang betul-betul realistis, karena iman itu real, pengharapan itu real, dan kasih itu real. Agak berbeda dengan, bukan agak sih, memang berbeda banget dengan pemahaman secara umum. Nah oke, tapi untuk membedakannya, misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, oke lah, coba kita pisahkan antara ekspektasi dalam pemahaman bahasa yang sudah diindonesiakan dari bahasa Inggris expectation tadi, dengan kehidupan kita sehari-hari yang menyatakan harapan yang dimaksud dari hope itu. Bisa juga sih kita masukin ke situ. Nah misalkan nih, orang-orang yang katakanlah menjadi YouTuber itu berekspektasi bahwa kalau mereka punya subscriber dan viewer yang banyak,
maka mereka juga akan memperoleh penghasilan yang banyak. Mereka bisa jadi kaya seperti para YouTuber yang punya subscriber puluhan juta, seperti Atta Halilintar, seperti Ria Ricis dan sebagainya. Nah, ketika kemudian mereka sudah bersusah payah tetapi tidak dapat mencapai seperti yang mereka ekspektasikan itu, mereka harapkan itu, maka mereka bisa kecewa. Mereka sudah bersusah payah, lalu kemudian mulai menyalahkan situasi. Ini banyak artis sih, gara-gara banyak artis nih masuk jadi YouTuber. Jadi kita yang tadinya YouTuber yang sudah bekerja keras setengah mati, akhirnya kita kalah bersaing dengan mereka. Kita jadi kecewa dan mulai nyalahin orang. Nah, kemudian juga misalkan dalam pelayanan, berekspektasi, oh kalau ada gereja besar yang undang saya, jemaatnya ratusan bahkan ribuan, wah saya membayangkan pasti persembahan kasihnya itu pasti besar. Wah, di atas 1 juta. Ternyata waktu dapat persembahan kasih tidak seperti yang kita harapkan, maka kita bisa kecewa. Tetapi ketika kita melayani karena kita punya harapan mengenai kekekalan akan hidup yang kekal, maka motivasi kita untuk melayani adalah untuk menyampaikan berita kekekalan itu kepada jemaat yang kita layani. Kita nggak peduli berapa banyak orang yang ada di depan kita, berapa banyak persembahan yang akan diberikan kepada kita, bahkan tidak dikasih persembahan pun, kita tetap akan mempunyai sukacita. Ingat, arti pengharapan yang dimaksudkan dari teks Yunaninya tadi, elpis, adalah sukacita dan kepercayaan diri. Jadi justru karena kita mempunyai harapan yang benar, maka dalam bekerja, dalam melayani Tuhan, kita bukan punya ekspektasi yang dimaksudkan dunia, tetapi kita punya ekspektasi dan harapan seperti yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Kiranya 2 contoh sederhana ini dapat membuat saudara mengerti bedanya ekspektasi dan harapan. Harapan dan ekspektasi menurut pandangan umum dan menurut Alkitab. Sekali lagi, kalau menurut pandangan umum itu berbeda, sesungguhnya menurut Alkitab tidak berbeda. Tapi dalam dunia praktek, bisa saja kita coba bedakan untuk memudahkan kita untuk menjalani keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu dalam Question of Monday berikutnya. Sampai ketemu dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, haleluya, bless people.